Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama John datang ke sebuah gereja bermaksud membuat pengakuan dosa di hadapan pastor secara langsung, yang mana di situ John mengaku telah melakukan kejahatan dari umur 14 tahun dan terus berlanjut hingga sampai saat ini. It's been 18 years since my last confession. Pull the trigger from a distance. It's easy. Entah apa yang sedang John pikirkan, ia membuat pastor yang mendengarkan keluh kesahnya menjadi ketakutan karena John ternyata mengetahui namanya. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, John langsung keluar mengurung si pastor di dalam ruang tersebut dan... Dan inilah Hellhound. Beberapa hari kemudian, John pergi ke Thailand untuk menemui sahabat karibnya yang tinggal di daerah terpencil. Ia ingin mengambil alih pekerjaan yang diberikan kepada pria itu sebagai pekerjaan terakhir karena si sahabat yang bernama Citan sudah lama pensiun dari profesinya. Actually, I did. And I don't understand the world out there anymore. Here, I have all I need. Di sana, Citan menjelaskan jika konsumen kali ini adalah anak pengusaha kaya, di mana ayahnya yang lanjut usia ditemukan bundir setelah berhubungan dengan gadis muda bernama Yuli, yang karena pihak kepolisian menganggap hal itu hanya kecelakaan, si anak pengusaha yang curiga terhadap Yuli pun menyewa jasanya demi menghabisi wanita tersebut. Oh, my jumper. There's two types, actually. Guess now guy's the last type. Not according to the police. Hands tied behind their back. Namun masalahnya adalah Yuli kali ini memiliki pacar bernama Tar, merupakan bos gembong narkoba paling berbahaya di negara Thailand, sehingga Citan mengingatkan John agar tidak menyepelekan targetnya kali ini. Do not underestimate Tar or his men. This should be everything you need. My guy Somsak will give you support. Tanpa membuang waktu, John langsung meluncur ke kota demi mencari targetnya. Ia mendatangi sebuah klub malam yang notabene merupakan tempat di mana Yuli bekerja saat ini. Setelah memastikan targetnya benar, John bersama rekan barunya yang bernama Samsul pun menghampiri wanita itu untuk diajak check-in. Ia menawarkan uang besar hanya untuk tidur satu ranjang, yang karena Yuli mata duitan, ia pun setuju untuk pulang bersama mereka tanpa mempedulikan resiko apabila Tar sampai mengetahuinya. Setelah minum barang dan Yuli dibawa ke sebuah penginapan, Yuli secara tidak sengaja menemukan foto dirinya tergeletak di bawah lantai, membuatnya sadar jika John ada niat terselubung membawanya ke tempat ini. Ia langsung memberontak demi menyelamatkan diri sampai akhirnya... Selesai menghabisi pria itu, John menghubungi Samsul agar segera datang menjemputnya. Ia langsung dibawa ke area kumuh yang merupakan tempat tinggal Samsul bersama neneknya. Samsul menjadi khawatir setelah mengetahui jika Yuli berhasil melarikan diri, karena masalah ini sudah pasti akan sampai ke telinga Tar yang merupakan kekasihnya. If go away, we have big problem. No. Just give me a minute to bounce off. Sementara itu, Tar yang mengetahui tangan kanannya telah meninggal, ia menyalahkan Yuli atas apa yang sudah terjadi dan meminta anak buahnya yang bernama Gon agar menemukan sosok yang sudah menghabisi tangan kanannya itu. Di mana tanpa membuang waktu, Gon segera pergi ke TKP guna mencari informasi yang diperlukan. Sesampainya di lokasi tujuan, Gon bersama dua orang rekannya mulai bertanya kepada warga sekitar. Hingga tak lama, ada seorang anak yang membuatnya curiga jika anak tersebut mengetahui sesuatu, yang mana di situ salah satu anak buahnya yang menyadari jika orang di dalam foto adalah Samsul pun mengetahui pasti keberadaannya. Not a tuk-tuk driver. Are you sure? We know where to find him. Let's go. Malam harinya, John pergi ke salah satu atap gedung yang sedang dijadikan arena pertarungan ilegal. Ia
menemukan sahabat lamanya yang bernama Paul untuk meminta bantuan karena orang tersebut memiliki jaringan luas di wilayah ini. But I assume it's not to enjoy the many amenities of Thailand. I need some assistance, Paul. I knew it. Di apartemen, John menjelaskan jika dirinya datang ke Thailand untuk menghabisi seseorang. Ia memperlihatkan foto Yuli yang menjadi target sekaligus Tar karena sudah pasti terkenal di Thailand. Paul mengaku bahwa dirinya pernah bertemu dengan pria tersebut, namun sama sekali tidak mengenalinya. I need to find him. I really need to find him. That's a face I've seen before. Menurut kabar yang beredar, Paul memberitahu John jika sosok itu adalah orang berbahaya. Namun karena mereka berdua adalah teman baik, ia berjanji akan berusaha mencari informasi lebih detail mengenai Tar dan meminta John agar datang lagi di kemudian hari. Now, I don't know what you want from this guy. Since we're friends, I'll help you. Come back tomorrow. I'll see what kind of information I can gather. Setelah mengantar John pergi ke motel, Samsul langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun sesampainya di sana, ia dibuat terkejut saat menyadari rumahnya sudah berantakan dengan si nenek yang kini tergeletak tak bernyawa. Yang di waktu bersamaan, muncul 3 orang pria yang telah menghabisi si nenek sehingga... Selesai dengan 3 orang barusan, Samsul dihampiri Gon bersama 2 orang rekannya. Ia yang mulai kelelahan memutuskan untuk melarikan diri, tetapi... Disinilah Samsul sekarang dalam kondisi terikat dengan Tar yang mulai melakukan interogasi. Ia terus didesak agar buka mulut terkait orang yang ingin menghabisi Yuli saat ini. Karena Samsul bersiteguh tidak ingin memberitahunya, Tar yang kepalang edan pun mengambil sebilah besi khusus untuk mematahkan jari Samsul sehingga... Tekan man. Kuntung man. Karena Samsul pingsan akibat kesakitan, Gon mengambil ponsel milik Samsul untuk menghubungi orang terakhir yang pernah dihubungi, di mana panggilan tersebut terhubung langsung kepada John. Sehingga Tar yang tak mengenal rasa takut merantang John agar cepat datang menghabisinya. Come on! Come on! Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Samsul dibuang ke sungai oleh Gon dan kedua rekannya. Ia yang hanya berpura-pura mati berhasil mengelabui mereka dan lekas kembali naik untuk menemui John ke motel, tempatnya menginap demi meminta pertolongan. Setibanya di motel, Samsul menceritakan apa yang dialami olehnya. Ia meminta John agar mengobati lukanya itu karena sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit. Namun John yang menyadari jika hal ini sengaja dilakukan musuh agar bisa mengetahui keberadaannya di tempat ini pun langsung mengajak Samsul pergi meninggalkan motel ini terlebih dahulu. They don't make mistakes. We gotta go. They're probably already here. You get up and we go right now. We both die. Sesuai dengan apa yang John prediksikan, saat ini sudah ada anak buah Tar bersenjata akan memburu mereka. Ia memutuskan pergi dengan Samsul melalui jalur tangga dan... Dengan cepat, John membawa Samsul ke kediaman Paul untuk diobati. Ia meminta sahabatnya itu agar segera memanggilkan dokter. Yang sembari menunggu, Paul memberitahu John bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui pasti di mana markas Tar selama ini. Namun yang pasti, orang itu akan datang mempertaruhkan uang pada pertarungan ilegal yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. I knew I couldn't talk you out of it. Well, there's a fight night coming soon. You man placed a big bet. He'll be there to enjoy the show and check on his investment. Tak berselang lama, dokter akhirnya tiba dan lekas memeriksa kondisi Samsul. Ia memberitahu jika saat ini Samsul dalam kondisi sekarat akibat kehilangan banyak darah. Sehingga kini, John harus menerima fakta akan kehilangan rekan barunya itu. He's gone.
Keesokan harinya, Citan menemui John karena mendapat kabar terkait Samsul. Ia merasa bersalah telah menempatkan sepupunya sendiri dalam misi ini. Namun karena semuanya sudah terlambat, Citan yang sebelumnya berniat pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran pun mau tidak mau harus membantu John dalam menuntaskan pekerjaannya kali ini. I cannot blame the poor boy. You have the right to blame me. I have forgotten the sting of this city. Tanpa membuang waktu, John bersama Citan segera menemui Paul untuk meminta informasi terkait lokasi pertarungan ilegal. Mereka merasa tenang setelah mendengar jika keamanan di tempat itu tidak akan sulit untuk dilewati. Namun Paul mengingatkan agar tidak mengacaukan acara dan boleh melakukan pergerakan apabila pertandingan telah selesai. I placed a very large bet, and I want to see how it goes. Sementara itu, pertarungan ilegal masih terus berlanjut dan dihadiri Tar secara langsung. Ia menjadi salah satu orang yang selalu memberikan taruhan besar dalam acara seperti ini. Di sana Tar yang ternyata sudah kenal dekat dengan Paul lantas mengajaknya pergi ke klub malam. Namun permintaannya itu ditolak karena takut jika kebohongannya kepada John akan terbongkar. You come? I'm exhausted. I hear my bed calling. Sesuai arahan yang diberikan, John bersama sahabatnya kini diantar anak buah Paul menuju lokasi. Yang sesampainya di tempat itu, mereka langsung dihadang anak buah Tar yang bertugas menjaga pintu masuk dan... Di tengah keributan yang sedang berlangsung, datang seseorang yang menggunakan motor tahun 70-an. Ia memberikan tembakan ke arah John secara membabi buta sampai akhirnya menyadari sahabatnya terluka. John dengan penuh amarah langsung mengambil bolar pembatas untuk memberikan pelajaran kepada anak buah Tar yang masih berantusias ingin melawannya. Selesai menghabisi mereka, John melanjutkan penelusurannya sambil membawa Citan yang terluka. Namun sesampainya di atap gedung, ia mendapat informasi dari ibu-ibu yang ada di sana bahwasannya pertandingan sudah selesai sekitar 2 jam yang lalu. Menyadari jika Paul telah berbohong, mereka akhirnya memutuskan pulang demi mengobati luka Citan terlebih dahulu. Fight finished 2 hours ago. Paul. Get together. Karena anak buah Tar yang lain masih ada di gedung itu, Citan meminta John agar benar-benar menghabisi targetnya. Ia akan mengorbankan diri demi memastikan John selamat dari tempat ini dengan menggunakan kendaraan taksi yang ada di sana. Citan pun mulai mengendarai mobil tersebut untuk memancing perhatian mereka sehingga... Merasa John sudah berhasil ditaklukkan, salah satu anak buah Tar yang berambut panjang langsung memberitahukan hal itu kepada Gon, membuat Tar merasa senang karena tidak ada lagi orang yang mengganggu kehidupannya. Untuk merayakan hal itu, ia membawa Yuli dan pacar barunya untuk karaokean. ไม่ต้องกลัวนะ พี่แน่ใจใช่ป่ะจริงๆนะ Sementara itu, John menemui Paul untuk meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Ia merasa telah diremehkan karena Paul telah memihak kepada Tar yang notabene seorang gembong narkoba paling besar di negara ini. Sehingga John berjanji akan menghabisi orang-orang itu. Begitu pula Paul yang tidak akan luput dari amarahnya. Get up, Paul. Okay. Let's end this thing. Sesampainya di lokasi keberadaan Tar saat ini, John meminta Paul agar tidak melarikan diri. Namun saat meminta kunci mobil, Paul malah memberontak berniat mengambil senjata yang dipegang olehnya. Sehingga John langsung menggunakan pistol cadangan untuk menghabisi Paul hingga maut saat itu juga. Saat menyusuri ruang di klub malam tersebut, John berpapasan dengan Gon yang juga sedang ada di tempat itu. Mereka akhirnya terlibat pertarungan tangan kosong. Sampai akhirnya...
Selesai menghabisi orang tersebut, John melanjutkan pencarian hingga bertemu dengan beberapa anak buah Tara yang lain dan langsung menanyai mereka secara langsung terkait lokasi bosnya saat ini. Where is Tar? He go and stab. Di ruang berbeda, Tar dihampiri seorang pria yang seketika menodongkan pistolnya. Ia mendapatkan tembakan pada bagian dada yang membuatnya langsung merasakan kesakitan. Entah siapa orang itu, John juga datang ke sana bermaksud akan menyelesaikan pekerjaannya dan... Beberapa hari kemudian, John didatangi konsumen yang akan memberikan upah atas pekerjaannya. Ia mendapatkan bayaran 2 kali lipat karena merasa bersalah atas apa yang menimpa Citan sebelumnya. Alih-alih merasa senang akan hal itu, John justru meminta si wanita agar menghabisinya dalam kurun waktu 1 menit sebelum dia sendiri yang akan balik menyerangnya. Entah bagaimana nasib si wanita, John yang kini sedang dalam perjalanan malah tertembak oleh seorang anak yang belajar menembak, sehingga bukan hanya pensiun dari pekerjaannya, ia juga langsung meninggal saat itu juga. Tamat, ending yang sangat membagongkan.